Dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan kabar meninggalnya Cha-Cha Sherly. Mantan personel trio Macan ini tewas dalam sebuah kecelakaan yang terjadi di Tol Semarang Solo kilometer 428 pada Senin 4 Januari lalu. Mobil yang ditumpangi Cha-Cha pun ringsek usai ditabrak bus. Nyaris, semua jok dan aksesoris mobil tersebut hancur. Karena mengalami luka berat di kepala, wanita yang memiliki nama asli Yuseli Agustevi ini meninggal dunia pada Selasa siang setelah mendapatkan perawatan di RSUD Ungaran. Sementara itu, sopir yang mengemudikan mobil Cha-Cha selamat. Penyidik Satlantas Polres Semarang lantas menetapkan sopir penyanyi asal Sidoarjo, Jawa Timur ini sebagai tersangka. Pria berinisial KU ini dinilai lalai karena mengendarai mobil melebihi batas kecepatan dalam kondisi hujan. Saat kejadian, mobil yang dikemudikan KU melaju sekitar 80 hingga 100 km per jam. Hujan di jalan tol, apalagi amat deras, sangatlah berbahaya, sebab visibilitas sangat menurun bila banyak kendaraan yang melaju. Cipratan air atau water spraying juga turut memperparah penglihatan pengendaranya. Selain itu, aquaplaning membuat mobil tak bisa mencengkeram aspal sehingga bisa berakibat fatal. Aquaplaning paling sering terjadi di jalan-jalan di mana mobil sedang berada dalam kecepatan tinggi. Sedangkan pada kecepatan rendah, aquaplaning tidak terjadi karena mobil tidak mendapatkan gaya angkat ketika melewati genangan air. Aspal yang licin juga membuat kendaraan membutuhkan jarak pengereman lebih panjang. Lalu apa hal wajib diperhatikan saat berkendara di tol yang diguyur hujan? Yang pertama adalah dengan mengurangi kecepatan mobil. Dengan mengurangi kecepatan, pengemudi memiliki kontrol atas mobilnya dengan lebih baik. Kurangi kecepatan mobil sekitar 20 hingga 30 km per jam, atau 20% dari kecepatan normal. Kemudian atur jarak dengan sekitar agar tak terlalu dekat. Hindari berada di belakang truk. Selain cipratan air membuat visibilitas memburuk, berada di belakang truk berisiko besar terjadi tabrakan. Selanjutnya, gunakan sistem lampu utama dan jangan menggunakan lampu hazard yang akan mengganggu konsentrasi pengendara lain. Menyalakan lampu hazard justru akan membahayakan mobil lain di belakang kita. Terakhir, hindari manuver yang agresif, baik dalam hal akselerasi, deselerasi, atau berpindah jalur. Efek aquaplaning bisa menyebabkan hal-hal yang cukup fatal. Pemirsa, berhati-hati memang penting. Tak hanya saat berkendara, namun di setiap aktivitas yang kita lakukan. Meski lolos dari bahaya, beberapa peristiwa berikut ini mungkin mampu membuka mata Anda untuk selalu lebih waspada. Nyaris tertabrak sepatu melayang. Salah satunya seperti yang dialami oleh seorang pria di Guangzhou, Cina berikut ini. Pria pengendara skuter ini mengalami kecelakaan yang nyaris membahayakan nyawanya. Terekam melalui kamera CCTV, pengendara skuter ini terlihat seperti akan membelokkan kendaraannya ke kiri kala berada di sebuah perempatan jalan. Namun, tanpa ia sadari, dari arah berlawanan meluncur sebuah mobil berwarna putih yang melaju dengan kecepatan sedang. Mobil tersebut lantas menabrak bagian depan skuternya dan membuat sepatu kirinya melayang. Beruntung, ia hanya mengalami luka ringan di kaki kirinya dan tak mengalami luka serius. Wah, nyaris saja nyawanya yang melayang ya pemirsa. Tertabrak kapal. Sebuah peristiwa menegangkan juga terjadi di sebuah kapal ponton yang berada di tepi Sungai Negro, Manaus, Brazil. Dalam video terlihat seorang pria berdiri di tepi kapal yang nampak menyapu pandangan di sekitar sungai lalu berjalan di tepian kapal tersebut.
Sesaat kemudian, tanpa ia sadar, sebuah kapal lain melaju tanpa kendali tepat ke arah pria tersebut. Beruntung pria ini lantas menyadari bahaya datang dan segera menghindar. Dalam tayangan terlihat jelas bahwa ujung kapal nyaris menghantam kepalanya jika ia tidak menunduk tepat pada waktunya. Rupanya kapal tersebut hendak berhenti di dekat ponton namun mengalami masalah pada rem. Kapten kapal lantas mematikan mesin untuk meminimalisir kerusakan. Wah, untung saja pria ini punya insting yang kuat ya. Ngelap mobil, nyaris kejatuhan atap. Seorang pria asal Vladivostok lolos dari maut. Saat itu pria tersebut tengah membersihkan kaca depan mobilnya dari salju. Sebelum kemudian sebuah potongan atap runtuh dan jatuh tepat di atas mobilnya. Beruntung, pria ini sadar ketika mendengar bunyi runtuhan yang berasal dari atas gedung 9 lantai tersebut. Ia pun segera menghindar dengan berlari menjauh. Namun naas mobilnya mengalami kerusakan yang cukup parah dan nyaris terbelah dua. Pemilik kendaraan mengaku sangat beruntung karena ia belum sempat masuk ke dalam mobil. Sementara itu tak diketahui dengan jelas mengapa bagian atap gedung tersebut teruntuh. Waduh, coba bayangkan kalau pria ini sedang berada di belakang kemudi ya pemirsa. Menunggu bus, wanita nyaris tertabrak mobil. Wanita asal Sydney, Karen Johnson, tak menduga bahwa ia akan mengalami saat yang paling menakutkan dalam hidupnya. Namun di lain sisi, ia juga merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Siang itu, Karen bermaksud untuk kembali ke rumah usai berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia lantas menunggu bus datang dan meletakkan tas belanjaannya di sebelah tiang rambu lalu lintas. Usai minum air mineral dan meletakkan tas belanjaan, Karen kemudian berjalan menjauh dan memilih berdiri di depan toko. Dalam beberapa detik, tiba-tiba sebuah mobil melaju tanpa kendali dan menabrak tepat pada rambut tempat ia meletakkan tas belanja miliknya. Mobil tersebut baru berhenti setelah menabrak dinding kaca kantor agen real estate. Karen pun sangat terkejut, namun ia juga lega karena telah terhindar dari tragedi yang mungkin bisa merenggut nyawanya. Sementara itu, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pengemudi mobil merupakan pria berusia 58 tahun dan tidak mengalami luka serius. Dilaporkan, pria tersebut mengalami gangguan medis pada saat berkendara sehingga membuatnya sulit mengendalikan mobilnya. Ojek nyaris tertimpa truk. Pengendara ojol alias ojek online ini nyaris meregang nyawa ketika sebuah truk oleng dan hampir menggencet tubuhnya. Detik-detik peristiwa tersebut terekam pada sebuah kamera pengawas. Dalam video, truk yang bermuatan besi ini terlihat melaju dengan perlahan. Karena jalanan rusak dan berlubang, roda kiri bagian belakang truk pun terjebak dan membuat muatan besi dalam bak bergeser ke kiri. Di saat yang bersamaan, seorang pengendara ojol mencoba mendahului dari sisi kiri. Tak disangka muatan yang berat membuat bodi truk semakin miring. Tak perlu waktu lama, truk tersebut pun terguling. Sadar truk secara tiba-tiba miring, pengendara motor ojol dengan sigap turun dari kendaraan sehingga tak mengalami luka dan selamat dari kecelakaan tersebut. Meski demikian, motor yang dikendarainya mengalami kerusakan cukup parah. Nyaris disudut mobil dan tertimpa tiang. Dewi Fortuna pastinya berada di pihak pria super beruntung ini nih pemirsa. Pasalnya ia lolos dari maut 2 kali, seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Awalnya, pria tersebut terlihat berjalan dan berdiri di tepi jalan. Karena membelakangi arus kendaraan, pria ini tak menyadari ada sebuah mobil yang melaju tak terkendali tepat menuju ke tempat ia berdiri. Beruntung, laju mobil tersebut terhenti karena menabrak mobil lain yang terparkir dan juga sebuah tiang rambu di dekat pria tersebut. Pria itu pun segera mundur menjauh. Tanpa ia ketahui, tiang rambu itu pun tumbang. Tiang tersebut ambruk hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya.
Pemirsa, di tengah suasana pandemi, tak ada perayaan awal tahun 2021 yang meriah. Jumlah korban COVID-19 terus bertambah di seluruh dunia, termasuk di tanah air. Namun ujian belum berhenti di situ. Sederet peristiwa tragis mengawali tahun 2021. Tahun baru saja dimulai, tapi sepertinya kita akan melawan badai. Jatuhnya Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Duka menyelimuti tanah air di awal tahun. Sabtu siang 9 Januari 2021, pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu setelah sebelumnya dinyatakan hilang kontak 4 menit pasca terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat tujuan Jakarta-Pontianak yang mengangkut 62 penumpang dan awak kabin sebelumnya sempat delay hampir 1 jam sebelum akhirnya berangkat pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Sejak tinggal landas, pihak ATC mengizinkan pesawat naik ke ketinggian 29.000 kaki. Namun pada pukul 14.40 pesawat SJ182 terdeteksi belok ke arah yang berbeda, yaitu menuju arah barat laut. Tak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Dari informasi yang dicatat situs Flight Radar 24, pesawat Sriwijaya Air SJ182 dilaporkan menukik cepat dari ketinggian 10.000 kaki dan menghujam laut. Nelayan di pelabuhan Tanjung Kait mengaku mendengar suara ledakan keras bak geledek pada Sabtu sekitar pukul 3 sore. Namun karena sedang hujan deras, pandangan mereka terbatas sehingga tidak bisa menentukan benda apa meledak. Warga Pulau Lancang, Kepulauan Seribu lalu menemukan serpihan kabel, rambut, rok, dan celana yang diperkirakan milik penumpang Sriwijaya Air SJ182. Sabtu sore mulai ditemukan berbagai serpihan puing dan potongan berbagai benda kecil hingga serpihan besar yang diduga berasal dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Banyak yang mempertanyakan apakah delay yang terjadi karena ada indikasi kerusakan pesawat. Namun dijelaskan oleh Direktur PT Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jowena, delay terjadi bukan karena kerusakan, tapi karena hujan deras. Termasuk dalam tragedi dengan jumlah korban masif, ditemukan beberapa fakta memilukan terkait peristiwa ini. Curahan hati keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air jatuh menjadi sorotan di media sosial. Seperti yang dituliskan seorang istri pramugara yang ada di pesawat tersebut. Wanita bernama Alda Reva menuliskan curhatannya hingga viral di media sosial. Take off ya, sayangku. Itulah chat terakhir Oki Bisma, sang pramugara, kepada istrinya Alda Reva sesaat sebelum pesawat Sriwijaya Air SJ182 lepas landas. Beberapa saat kemudian, saat pesawat seharusnya sudah mendarat sesuai jadwal, sang istri tak menerima kabar dari sang suami. Ia pun mencoba melakukan chat, namun tak kunjung mendapat balasan. Hanya doa yang bisa dipanjatkan, memohon keajaiban Tuhan agar sang suami yang sudah dinikahinya sejak Agustus 2019 lalu bisa kembali dengan selamat. Satu sosok yang menjadi sorotan adalah sang pilot Sriwijaya Air SJ182 bernama Kapten Afwan. Pihak keluarga mengatakan sang kapten pada Sabtu 9 Januari 2021 melakukan beberapa hal yang tak biasanya. Ketika berangkat, ia tergesa-gesa dan mengenakan baju yang tidak disetrika. Sang istri bercerita, ini pertama kali dalam 15 tahun, Kapten Afwan pergi tergesa-gesa dengan baju yang belum disetrika. Sebelum berangkat, Kapten Afwan juga mengucapkan permintaan maaf pada istrinya. Bahkan setelah sampai di bandara, Kapten Afwan juga melakukan video call kepada anaknya. Satu hal yang rutin dilakukan adalah setiap landing, Kapten Afwan selalu telepon istrinya, namun di penerbangan terakhir ini, belum ada telepon laporan mendarat sang suami kepada istri tercinta.
Di mata tetangga dan para kerabat, Kapten Afwan yang kerap disapa Haji Afwan dikenal sebagai sosok orang baik, soleh, dan dermawan. Kediaman keluarga Kapten Afwan di Bumi Cibinong Indah Bogor pun terus dikunjungi kerabat dan tetangga terdekat. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan. Pihak keluarga masih berharap ada kabar baik dari peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Perasaan syok dan kaget juga dirasakan oleh keluarga dan kerabat dari penumpang lainnya, termasuk keluarga co-pilot Sriwijaya Air SJ182 yang bertugas saat itu, Diego Mamahit, yang saat itu bertugas bersama Kapten Afwan. Semoga ada keajaiban para korban bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Longsor timbun 14 rumah di Sumedang, 12 tewas. Di hari yang sama dengan tragedi Sriwijaya, kabar duka juga datang dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsor menerjang dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, akibat hujan deras yang mengguyur sekitar pukul 4 sore. 14 rumah rusak berat dan 8 orang masih dalam pencarian karena tertimbun material longsor, termasuk Dan Ramil Cimanggung, Kapten Infanteri Satyo Pribadi, hingga kini masih hilang kontak dan masih dalam pencarian. Di tengah usaha penyelamatan, musibah kembali datang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan kerusakan lebih besar dan memakan korban jiwa. Mirisnya, peristiwa kedua ini terjadi saat para petugas sedang melakukan pendataan korban longsor. Hingga Minggu malam, total jumlah korban meninggal berjumlah 12 orang. Sementara 3 orang berhasil selamat dan 8 orang dari longsoran pertama masih dalam pencarian. Diperkirakan masih ada korban lain yang juga tertimbun material longsoran. Warga sekitar pun diminta untuk meninggalkan lokasi untuk menghindari dugaan adanya longsor susulan. Terjangan air bah di awal tahun 2021. Seperti yang sebelumnya pernah diprediksi, awal tahun selalu identik dengan cuaca deras dan hujan badai. Namun tak ada yang menyangka akan terjadi bencana besar di daerah berikut ini. Hujan lebat di awal tahun 2021 menjadi mimpi buruk bagi negara Malaysia. Sejak tanggal 3 Januari, guyuran hujan tanpa henti berakhir menjadi banjir di ratusan titik, meluas hingga di 6 provinsi negeri jiran. Akibatnya 6 orang dilaporkan tewas dan 50.000 lainnya dievakuasi. Terlihat genangan air naik menutupi atap rumah-rumah warga, merendam mobil-mobil hingga menghanyutkan barang-barang warga. Segala cara digunakan untuk menyelamatkan diri hingga menggunakan eskavator untuk proses evakuasi. Tak hanya itu, video lain juga memperlihatkan dampak banjir yang membuat jembatan terbelah dua dan pohon-pohon tumbang. Bagi masyarakat Malaysia sendiri, banjir tahun 2021 ini menjadi banjir terburuk dalam puluhan tahun terakhir. Guyuran hujan awal tahun juga menenggelamkan daratan kota Sucre di Bolivia. Sejak tanggal 4 Januari, hujan deras disertai hujan es telah membuat kota dengan penduduk sebanyak 350.000 itu berubah, layaknya sungai dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Akibat dari banjir besar ini, sedikitnya 4 orang dinyatakan tewas dengan 6 orang menghilang. Selain badai dan hujan, banjir kota Sucre ini juga dipicu dari adanya tumpukan sampah yang terletak di area Pasar Induk. Dalam video yang beredar, terlihat banjir yang disertai es ini menyertai setiap benda yang dilewatinya, mulai dari mobil, tenda, bus, semuanya tersapu oleh derasnya aliran air. Curah hujan tinggi juga menyebabkan banjir di Indonesia. Salah satunya kota Magelang pada Rabu 6 Januari lalu. Sebuah video memperlihatkan ruas jalan dibanjiri air setinggi lutut dewasa. Terlihat jumlah kendaraan berhenti hingga sebuah lapak kaki 5 ikut hanyut akibat banjir. Banjir yang tak hanya terjadi di satu titik ini juga menutupi ruas jalan Simpang Artos Mall Magelang. Sejumlah kendaraan pun menjadi mogok dan harus menepi akibat derasnya hujan dan banjir yang menghalangi. Itulah rangkuman berbagai tragedi di awal 2021.